Kembali lagi dengan Opung Parpelak di acara Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda, tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa seperti Opung Parpelak saat ini di kota Solo, tidak merasa berdosa meninggalkan keluarga di kota Medan. Lagi ngapain Pung ke kota Solo? Itu adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Ke rumah Pak Jokowi. Mau ngapain Opung Parpelak? Mau laporan. Sekaligus nanya bagaimana perkembangan Rismon, kok bisa dimaafkan? Tapi ternyata kedatangan Opung Parpelak di kota Solo, ternyata duluan Duta Besar Iran datang ke kota Solo. Keduluan. Keduluan. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Loh, kenapa datangnya ke Solo, nggak ke istana? Dan Opung Parpelak bukan satu-satunya orang yang bertanya-tanya seperti itu, ya kan? Ini menjadi pertanyaan dari banyak orang. Bahkan sebagian besar. Yang lucunya lagi, ya kan? Padahal yang rencana pergi ke Iran itu Yusuf Kala. Loh, kok duta besarnya datangnya ke Solo? Kok nggak ke Makassar? Katanya Yusuf Kala mau ke Iran. Kan begitu. Loh, kok duta besar Iran malah ke Solo? Ini adalah sesuatu hal yang nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya, apa itu? Yusuf Kala katanya peduli dengan Iran. Mana? Nggak taunya cuman gimmick pergi ke Iran. Nggak taunya apa? Dengar kabar. Entah betul entah enggak. Ya, katanya mereka memang rencana mau ke Iran. Rupanya nggak dibolehkan mendarat. Nggak dibolehkan mendarat. Dibelokkanlah katanya ke negara lain. Malah duta besar Iran mendaratnya ke Solo. Ya, jadi kenapa? Ya, bukan hanya Iran. Kita udah tahu, Uni Emirat Arab adalah salah satu yang kepala negaranya, kepala kerajaannya itu sangat dekat dengan Bapak Joko Widodo. Coba bayangkan kalian, negara-negara Arab, negara Timur Tengah, berarti artinya apa? Bapak Joko Widodo lebih Arab dari orang Arab dan lebih Arab daripada Anies Baswedan. Ya, karena apa? Beliau dekat dengan negara-negara Arab gitu loh. Ini kan menjelaskan bahwasannya Bapak Joko Widodo selama memerintah, beliau itu menjalin hubungan yang sangat baik. Sehingga kemarin dalam sebuah acara YouTuber Nusantara, ya, kelompok YouTuber sebelah, kalau saya belum tergabung saya di YouTuber Nusantara, kepengen sih masuk, katanya orangnya baik-baik, ya, tapi nanti lah itu ya, nggak tahu nggak bisa diterima atau enggak ya. Jadi Opung Parpelak ya menghadiri Opung Parpelak acara ulang tahun YouTuber Nusantara. Perasaan kau lah ketua panitianya. Jadi kemarin ketika berbicara di pidato, inilah kita ini kualat kita gara-gara ngomongin Yusuf Kala. Gampang lah itu. Lebaran tahun depan lah aku suan ke rumahnya. Ya, jadi kemarin ketika pidato Bapak Joko Widodo di acara hari ulang tahun YouTuber Nusantara, beliau sampai mengatakan bahwasanya ya Pangeran Arab itu adalah kakak beliau. Iya kan? Sampai-sampai Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya saya telepon kakak saya,
ya, Pangeran Uni Emirat Arab, saya menanyakan, setelah 3 hari peperangan, berapa lama lagi peperangan ini? Mereka jawab tidak tahu, ya. Bagaimana kemungkinan ke depannya tidak tahu. Itu artinya apa? Artinya beliau memiliki kedekatan yang baik dengan eee, sang pangeran, kan begitu. Nah, begitu juga kenapa Duta Besar Iran, ya, bisa datang ke Solo, datang ke rumah Bapak Joko Widodo, kan begitu, ya. Aku nggak yakin, ingat ini ya, aku nggak yakin ini adalah inisiatif pribadi beliau, tidak. Tapi seorang duta besar biasanya, bukan biasanya, seorang duta besar ketika melakukan tindakan apapun di negara di mana ditugaskan, artinya beliau mewakili ya negara asal beliau dikirim. Ya kan negara-negara kan mendelegasikan hal-hal yang berkaitan dengan negaranya kepada negara lain ya, itu lewat duta besar kan begitu. Nah, aku yakin ini ya, aku yakin Presiden Iran ini pun begitu ya, mendelegasikan duta besarnya yang ada di Iran bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Nah, masalahnya kenapa duluan ke Solo bukan ke istana? Ya sekarang kan begini, kita sudah tahu ya, mungkin ya Presiden Iran ya merasa kesal dengan Bapak Prabowo karena apa? Ya karena Indonesia pada saat ini lebih sepertinya seolah-olah lebih condong kepada negara Amerika Serikat sebagai lawannya Iran kan begitu, padahal ya Bapak Prabowo tidak bermaksud seperti itu. Bapak Prabowo ingin memposisikan diri baik ke Amerika Serikat, baik ke China, baik kepada Jepang, baik ke negara Eropa, baik kemana-mana. Kan begitu, tapi sebagai negara ya yang mendapatkan invasi dari Amerika Serikat ya mungkin ya saat ini Presiden Iran itu sedang melihat, sedang memetakan, oh yang ini jaga dulu, jangan dulu terlalu banyak komunikasi, yang ini. Nah, yang ini teman kita ini. Kan begitu. Itu wajar ya di dalam hubungan satu negara dengan negara lain. Kan begitu. Nah, tapi kalau berbicara tentang Bapak Joko Widodo ya, ini lebih kepada hubungan emosional. Karena apa? Karena pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ya, pemerintah Indonesia itu sangat bersahabat dengan Iran. Kan begitu, sangat bersahabat. Dengan negara-negara Timur Tengah sangat bersahabat. Dengan negara China sangat bersahabat. Dengan negara Amerika Serikat pun juga bersahabat. Tapi nggak pakai sangat. Ya, jadi seolah-olah begini loh, kalau aku menangkapnya begini ya, aku menangkapnya ya, bahwasanya ia minta tolong ya, dubes Iran itu ya mungkin ngobrol-ngobrol sama Bapak Joko Widodo, bertanya bagaimana pandangan politik Bapak Joko Widodo mengenai geopolitik ini. Karena apa? Karena Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya walaupun sedikit ya oleh karena perang Iran dan juga Amerika Serikat. Itu dia. Nah, mungkin juga duta besar Iran juga kepingin tahu ya sebetulnya ya rakyat Indonesia seperti apa sih menyikapi perang ini? Rakyat Indonesia ini menyikapi seperti apa sih Iran ini? Rakyat Indonesia ini seperti apa sih menghadapi menyikapi Amerika Serikat ini? Beliau perlu tahu. Kenapa harus Bapak Joko Widodo? Karena Bapak Joko Widodo itu mewakili mayoritas rakyat Indonesia. Kan begitu. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana Bapak Joko Widodo pun juga berusaha untuk menekankan ya supaya dikampanyekan perdamaian. Ya. Jadi ya Bapak Joko Widodo bisa dikatakan ya beliau itu kita bisa lihat ya, beliau itu ada tipikal negara yang memang kepala negara ketika pemerintah yang selalu sangat menghindari konflik. Tapi kalau memang nggak bisa dihindari lagi ya udah. Nah, kita bisa lihat coba ya dengan negara Malaysia, dengan negara Australia, dengan negara mana lagi? Bapak Presiden ke-7 kita ini ya, beliau ini berusaha untuk bisa bersahabat dengan negara lain, tapi berusaha tegas untuk hal-hal tertentu. Itu dia. Ya, emang Bapak Prabowo nggak tegas, Pung? Tegas banget, tegas. Ya tapi kenapa nggak beliau ke istana? Ya kan udah aku bilang tadi, ya untuk saat ini Presiden Indonesia memilih untuk, ya ini menurut mereka bukan menurut kita,
memilih untuk bersahabat ke Amerika Serikat daripada ke Iran, kan begitu. Nah, kalau Bapak Joko Widodo mungkin waktu itu belum ada belum pecah antara perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, ya. Ya, artinya apa? Ya, mumpung masih hidup presiden kemarin, ya cobalah dulu soan ke beliau dan juga tanya-tanya pendapat, ya bagaimana mengenai peperangan ini. Tapi yang jadi pertanyaannya, emang mantan presiden cuma satu? Kok nggak ke Megawati? Kok nggak ke SBY? Duta besar Iran nggak adil nih. Nah ini ya, isu ini dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatakan ya bahwasanya Bapak Joko Widodo masih punya kendali terhadap negara ini. Gimana punya kendali ke negara ini? Beliau nggak pernah lagi masuk istana. Beliau di Solo, abis itu makan tengkleng. Kadang makan sate buntel. Makan soto bogala. Asik dengan kegiatan-kegiatan di kota Solo. Lah saiki aku lagi di Solo. Banyak kegiatan gitu loh. Ya, jalan ke sana, jalan ke sini, melakukan ini, melakukan itu. Hanya bukan cuma mau ngurusin masalah negara ini, capek. Tapi seolah-olah mereka mengatakan Bapak Joko Widodo pegang kendali. Pegang kendali apa? Presiden kita sekarang Bapak Prabowo. Toh juga Bapak Prabowo ketika beliau itu lebih seolah-olah. Kan banyak oposisi memposisikan Bapak Prabowo ini lebih pro ke Amerika Serikat. Padahal enggak gitu loh. Tapi Bapak Joko Widodo komentar apa? Beliau enggak komentar. Beliau itu sangat menghormati, beliau itu sangat menghargai ya apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan di Indonesia. Itu nggak ada. Jangan pernah kalian dengarkan berita-berita bohong seperti itu. Dan bagi para pencinta Bapak Joko Widodo, jangan terlalu beruforia juga. Wah, ternyata Joko Widodo lebih dihargai dari Prabowo. Itu juga nggak boleh. Ya, tapi kayaknya sedikit seperti itu. Karena apa? Orang yang cinta dengan Bapak Joko Widodo sepertinya juga cinta kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Pesan Bapak Joko Widodo jelas. Ya, dukung pemerintah Prabowo Gibran. 2 periode artinya apa? Totalitas. Gitu. Ada pernah Opung Parbelak menyudut-nyudutkan ya pemerintahan Bapak Prabowo? Nggak pernah. Iya, Opung Parbelak kritik kok masalah MBG. Kenapa rupanya kalau dikritik? Justru kritik itu adalah sesuatu hal yang membangun ketika kritik itu nuansanya positif. Tapi kalau yang dikritik hal-hal yang nggak berguna, ijazah lah, kuburan lah, kartu keluarga lah, tempat KKN lah, KTP lah, keturunan PKI dicari-cari nenek moyangnya siapa yang PKI. Itu nggak ada gunanya gitu loh. Substansial. Harus. Nah, kembali lagi ke Duta Besar Iran. Duta Besar Iran juga menyampaikan bela sungkawanya ya terhadap 3 orang prajurit Indonesia yang bergabung di pasukan perdamaian. Mereka gugur di pertempuran yang ada di Lebanon. Ya, kita doakan juga supaya ketiga prajurit ini ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi kalau aku bilang sih ya pertemuan itu ya pasti membahas masalah geopolitik. Setelah itu membahas bagaimana sikap Bapak Presiden Joko Widodo, bagaimana sikap rakyat Indonesia pada keseluruhan, ya bagaimana juga melihat bagaimana potensi apakah perang ini bisa mereda atau tidak, kan begitu. Dan juga mungkin ya Dubes Iran ini menitip pesan kepada Bapak Joko Widodo. Ya ini menurutku ya, aku tidak mengatakan ini adalah real ya, menitipkan pesan kepada Bapak Joko Widodo, tolonglah ya dibilangin sama sahabatnya ya, tolong kita itu jangan terlalu terlalu menunjukkan diri Indonesia bahwasanya Indonesia itu mendukung Amerika Serikat sepenuhnya. Jangan.
Nah, kalau bicara tentang Selat Hormuz yang ditutup untuk Indonesia, ya Bapak Joko Widodo kan juga nggak komentar kan, karena apa? Ini urusan pemerintahan. Jadi wartawan nanya, bagaimana Bapak Joko Widodo tentang Selat Hormuz? Lah lawang saya bukan presiden kok. Kok saya ditakoni aku kok? Iki salah alamat. Ya kadang-kadang ini wartawan pertanyaannya ini nyeleneh gitu loh. Menjebak. Ya, jadi kalau Opung Parbilak melihat ya bahwa duta besar Iran datang ke Indonesia, ya datang ke Solo ya ke rumah Bapak Joko Widodo ya bukan dalam rangka ingin banyak ini yang berspekulasi bahwasanya karena kesalnya Iran ini spekulasi sumbu pendek sih sebetulnya kalau aku katakan ya banyak yang mengatakan bahwasanya karena kesalnya Iran ya dengan Indonesia maka dubes Iran datang ke Solo adalah dalam rangka untuk mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Nggak nyambung. Urusan apa mengadu domba? Maka masyarakat akan lebih percaya bahwasanya Bapak Joko Widodo lebih hebat daripada Prabowo. Makanya duta besar Iran datang ke Solo bukan ke istana. Ada mulai memframing seperti itu jahat biar tahu kalian. Coba bayangkan kalian. Nggak cukup mengadu domba Bapak Prabowo dengan juga Bapak Joko Widodo lewat ijazah palsu, lewat hasto, lewat amnesti, lewat abolisi. Dubes Iran mereka pakai untuk mengadu domba Bapak Prabowo dan Jokowi. Dubes Iran. Jahat banget. Ya justru ini sebetulnya kita senang ya. Bapak Prabowo juga senang. Kenapa? Ya, sebagai seorang kepala negara yang saat ini mungkin ya hubungannya masih hangat belum panas loh ya. Lagi hangat. Antara Indonesia dengan Iran ya, antara kepala negara Indonesia dengan kepala negara Iran ya, tapi ada duta besar perwakilan dari negara Iran ya yang datang ke Solo menganggap bahwasanya ada satu sosok di Indonesia ini seorang pemimpin yang masih bisa dijadikan sahabat. Justru di situ Bapak Prabowo bangga. Oh ternyata apa? Ternyata Iran masih menganggap Indonesia sahabat walau ndak lewat saya. Ndak apa-apa. Kudu legowo. Ngerti pora? Saya rasa Bapak Prabowo juga legowo gitu. Ya, begitu juga sama dengan kedatangan Pangeran Arab kemarin datang ke Solo. Bapak Prabowo nggak akan pernah beliau itu iri dengan kedatangan dubes Iran, dengan kedatangan daripada Pangeran Arab ke rumah Bapak Jokowi. Nggak akan iri. Walaupun yang datang menjumpai dia model-model Said Didu, Abraham Samad. Iya kan, setelah itu Susno Duaji. Dia dalam hati, kok orang kayak gini harus datang sama ke tempat aku. Kan begitu. Ke rumah Bapak Jokowi bisa dubes Iran, Pangeran Arab. Lah saya itu Pangeran opo? Lo kok model-model saya Didu yang datang ke rumahku? Abraham Samad, Susno Duaji, mantan narapidana apa ora ya? Mantan tersangka. Aku sebutkan mantan tersangka aja. Kalau aku bilang mantan narapidana nanti kasar kali aku. Kan begitu. Ya, kalau mantan narapidana, mantan tersangka datang ke rumah Bapak Joko Widodo, aku rasa nggak ada. Tersangka ada. Udah 3 orang. Egi Sujana dan Barry Lubis Rismon Sianipar. Aduh luar biasa. Ya jadi ini yang tadi lelucon ya, jangan dianggap serius. Jangan dianggap serius. Bapak Prabowo kemarin itu mengundang mereka ke Hambalang ya, itu hanya sekedar untuk mungkin dengan silaturahmi kan begitu, dan juga ingin menyatukan persepsi. Ternyata nggak bisa juga disatukan persepsi mereka.
Waktu satu hari selesai saya diundang ke Hambalang biar tahu kalian. Apa dibilangnya? Ternyata Bapak Prabowo teman-teman ya. Saya sudah dipanggil Bapak Prabowo. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Bapak Prabowo menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo bersama dengan kita, tepuk tangan semuanya. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Prabowo bahwasanya kita memperjuangkan ini ono kesini, ini begini, ono begono. Dan Bapak Prabowo menyampaikan bahwasanya saya akan di depan, tepuk tangan semuanya. Begitu dilihat realisasinya, kok nggak ada eksekusinya, kok nggak ada tindakan lanjutnya ini, saya tidur. Iya kan, makanya kemarin salah satu YouTuber mereka, nggak perlu kusebutkan namanya nanti terkenal. Salah satu YouTuber mereka mengatakan bahwasanya Syed Didu dibohongi Prabowo. Kalian itu yang kepedean. Bapak Prabowo bukan mengundang kalian untuk untuk berbagi program, sharing, nanya pendapat. Enggak, tujuan utamanya itu biar kalian itu enggak terlalu panjang congornya. Opung Parabelak, sekarang kau sedang membahas tentang duta besar Iran atau duta besar neraka? Emang siapa duta besar neraka? Duta besar neraka adalah orang-orang yang benci terhadap pemerintahan ini dan membenci pemimpin negara yang sah. Ya iya dong. Coba pemerintah sudah sah. Kepala negara sudah sah. Wakil presiden juga sudah sah, tapi mereka nggak terima, kan begitu. Duta besar mana yang seperti itu? Ya, apa yang di neraka? Orang-orang apa? Orang jahat. Apa di neraka? Orang-orang apa? Pemfitnah. Apa di neraka? Ya, tempat orang-orang apa? Tempat orang-orang yang memang betul-betul kaum-kaum pembenci, kan begitu. Nah, kalau memang seperti itu berarti aku nggak salah dong. Mereka ini duta besar kerajaan neraka, duta besar negara neraka, duta besar neraka. Karena apa yang mereka lakukan menurutku jahat. Ya, karena apa? Mas Gibran sebagai wakil presiden mereka memakzulkan. Ya, yang tidak ada kesalahannya mereka ciptakan kesalahannya. Tidak ada dosanya mereka ciptakan dosanya. Kan begitu, ya. Ya, seperti itulah oleh karena membenci. Pembenci tempatnya di mana? Di neraka. Itu dia, ya. Jadi Opung Parbelak berharap ya supaya kedepannya hubungan Indonesia dengan Iran tidak terganggu ya, karena faktor kepala negara kita bergabung dengan BOP ya, karena memang Bapak Prabowo sendiri pun bergabung dengan BOP, bergabung dengan BRICS, bergabung dengan ini, menjalin kerjasama dengan itu. Untuk apa? Demi Indonesia, supaya apa? Bangsa kita ini menjadi bangsa yang netral dan bangsa ini tidak dianggap memihak ke salah satu negara. Itu. Ini memang perlu dicuci otak-otak orang ini yang kotor-kotor ini. Karena apa? Karena memang betul-betul mereka itu nggak bisa melihat bahwasanya Bapak Prabowo capek loh jadi presiden itu. Capek. Sebentar ke Amerika Serikat. Sebentar lagi ngomongin hubungan kerjasama dengan Rusia. Sebentar lagi ngomongin kerjasama dengan China. Ini kan bisa dikatakan negara-negara negara Amerika Serikat dengan China ya, bisa dikatakan perang ekonomi. Negara Amerika Serikat dengan Rusia ya, bisa dikatakan dia tidak cocok, kan begitu. Nah, Indonesia harus berusaha menjadi sahabat bagi semua negara gitu. Oke, jadi bisa dikatakan ya dengan momen datangnya dubes Iran kemarin ya, harusnya ini menjadi kebanggaan kita. Karena apa? Ya, walau bagaimanapun ini menjadi gambaran bahwasanya Indonesia dengan Iran sebetulnya sedang baik-baik saja. Ya, kita doakan ya supaya bangsa ini ke depannya ya jangan terlalu terkena imbas daripada perang dunia. Kita doakan juga perang dunia, bukan perang dunia, ya perang Amerika Serikat Israel versus Iran ini cepat selesai ya. Kalau bisa damai ya. Kalau damai sama-sama datang nanti ke kantor Wapres, ambil parcel. Kan seru itu. Datang 3 negara, ada Trump, ya setelah itu ada presiden Iran, ada datang juga presiden dari Perdana Menteri Venezuela.
Netanyahu datang berkunjung contohnya ke Indonesia, jumpa sama wakil presiden, ya kan dikasih parcel, tapi nggak ditutup pintunya. Yang ngangkat parcelnya bukan mereka juga, anak buahnya. Beda sama tersangka yang satu lagi. Dikasih parcel, ditutup pintunya, dia pula yang ngangkut. Dia pula yang ngangkat itu sama apanya, sama kuasa hukumnya. Pengacara ngangkat parcel. Pengacara apa itu? Tapi nggak apa-apa lah demi klien. Opung Parbelak bisa nggak lari-lari ke situ? Kita bahas Duta Besar Iran. Kita tidak sedang membahas masalah Rismon ngangkat parcel bersama Jamadi Girsang. Nggak perlu dibahas itu, Bung. Ditontonin aja. Ya, jadi Indonesia Iran baik-baik saja. Ya, dan juga jangan sempat kita terpengaruh ya dengan tokoh-tokoh politik yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini akan terjadi chaos. Akan terjadi krisis. Cadangan minyak Indonesia udah nggak cukup dalam 21 hari. Bohong, itu semua bohong. Kalian percaya sama siapa? Sama presiden atau mantan? Kalian percaya sama siapa? Sama wakil presiden atau mantan? Ya kan? Itu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI, kita ketemu lagi di Pro Kontra berikutnya.